Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini. Dan kali ini yang kita mau bahas adalah terkait isu yang sedang viral ini, sedang trending, ya, mengenai kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan vaksin berbayar. Langsung saja saya bacakan dari gelora.co. Harga vaksin gotong royong Rp 879.000. Cukup mahal lah ya. Nah, ini untuk 3 dosis vaksin ya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin membacakan dulu beberapa komentar public figure ya mengenai isu tersebut. Pertama dari Fadlizon ya. Ini saya kutip dari akun Twitternya langsung ya. Jangan sampai yang dijual vaksin hibah, dan harus dipastikan berapa harga per dosis Sinovac dan Sinopharm, bandingkan negara importir lainnya seperti Turki dan Brazil. Nah, yang dituduh vaksin hibah ini Sinopharm ya, dan yang diminta bandingkan dengan negara pengimportir lainnya seperti Turki dan Brazil ini Sinovac. Jadi ditelusuri dulu berapa harga per dosis vaksin ini, apakah terlalu mahal, apakah keterlaluan pemerintah menerapkan harganya. Nah, itu perlu ditelusuri ya, menurut Fadlizon. Yang kedua dari Faisal Basri, ini cukup tajam ini. Apa kata beliau ini? Pasokan vaksin masih terbatas, praktik jual vaksin tindakan biadab. Wah, keras sekali ya. Yang ketiga dari Nihayah Wafiro, dia adalah anggota DPR dari fraksi PKB, yang mau dijual vaksin Sinopharm, padahal Indonesia penerima hibah vaksin Sinopharm 500.000 dosis dari Uni Emirat Arab ya. Ini semacam tuduhan ya, sama seperti tweetnya Fadlizon, karena ada hibah dari Uni Emirat Arab sebesar 500.000 dosis ya. Apakah itu nanti yang dijual gitu ya? Ini adalah komentar dari public figure ya. Nah, oke, kita langsung saja kita bahas diskusinya. Menurut saya penerapan vaksin berbayar ini sangat tidak tepat, sangat biadab dan kejam. Alasannya apa? Ada 4 alasan yang ingin saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah alasan pasokan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung Faisal Basri bahwa pasokannya masih sangat minim. Kenapa? Ya karena pandemi ini masih berlangsung, dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara lain itu juga masih tinggi angka penularannya, sehingga vaksin ini menjadi rebutan negara-negara lain. Pasokannya menjadi sangat terbatas ya. Nah, apakah pantas pemerintah di tengah pasokan yang masih minim ini beliau menerapkan vaksin berbayar ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait cakupan vaksin COVID-19 ini di Indonesia masih sangat minim sekali ya, jika dibandingkan dengan negara-negara yang menyatakan diri menang melawan COVID. Itu cakupan mereka sudah di atas 50% ya. Inggris, Amerika, Singapura, itu negara-negara dengan cakupan vaksin tinggi. Sedangkan kita, cakupan vaksin secara nasional itu baru 50 juta dosis. Padahal dalam satu orang itu perlu minimal 2-3 dosis. Artinya dalam 50 juta dosis itu baru mencakup ya mungkin tidak sampai 10% ya secara nasional ya. Dan itu juga sebarannya tidak merata. Ada daerah-daerah yang cakupannya justru tinggi, seperti di Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali ini cakupannya sudah mencapai hampir 50% ya, sedangkan daerah-daerah lain masih sangat rendah. Nah, apakah pantas
pemerintah menerapkan vaksin berbayar di tengah cakupan yang masih sangat rendah ini. Ya, kejam sekali. Di tengah kondisi COVID yang makin menggila ini, di tengah kondisi darurat seperti ini, negara ingin mengambil untung. Apakah tepat? Tentu tidak tepat. Sangat kejam dan biadab. Itu ya komentar saya terkait kebijakan ini. Kemudian, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah terkait faktor ekonomi. Kita tahu bahwa COVID-19 ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita terjun bebas. Ya, dan yang mengalami itu tidak hanya menengah atas, ya menengah dan menengah bawah pun merasakan hal yang sama. Di samping itu juga bantuan-bantuan pemerintah itu sudah banyak yang diputus, seperti bantuan listrik, ya, bansos, itu sudah banyak yang diputus. Nah, sekarang kok tega sekali ini pemerintah menerapkan vaksin berbayar di tengah kondisi ekonomi yang sedang ancur-ancuran seperti ini. Bahkan Indonesia sekarang indeks pendapatannya sudah disetarakan dengan negara-negara miskin. Kan sangat ironis sekali di tengah kondisi ekonomi yang sangat buruk ini, pemerintah menerapkan vaksin berbayar. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang dikhawatirkan orang-orang adalah ketika ada vaksin berbayar ini, nantinya vaksin yang gratis menjadi langka, sulit didapatkan. Padahal kan tadi saya sudah jelaskan, Pak, cakupannya masih sangat rendah. Sekarang orang-orang masih antri ini untuk melakukan vaksin. Nah, ketika sudah diterapkan ada vaksin berbayar, jangan-jangan nanti yang gratis dipersulit atau langka gitu. Itu kan yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Jadi ini sangat tidak tepat pemerintah menerapkan kebijakan ini. Oke, yang terakhir itu adalah adanya gerakan anti vaksin ya. Dan ini sebenarnya problem klasik ya, yang umum kita hadapi sebagai seorang epidemiolog. Ya, dulu ada kader-kader, ibu-ibu kader itu juga sering mendapati problem ini, dan ini sekarang belum muncul karena cakupan tadi masih rendah. Nanti ketika cakupan itu sudah mulai tinggi ya, mungkin di atas 20%, fenomenanya akan muncul di permukaan. Mereka yang anti vaksin ini mulai ya bikin gregetan lah ya. Ya, dengan berbagai alasan sih ya. Ada yang alasan karena faktor agama ya, halal haram, meskipun MUI kan sudah mengeluarkan fatwa ya. Ada juga yang menolak karena alasan efektivitas ya, sudah divaksin masih positif, sudah divaksin masih meninggal. Atau juga ada yang karena efek samping ya, mereka takut efek samping kemudian menolak vaksin. Dan yang paling banyak saya kira fansnya ini adalah teori konspirasi ya, yang menyatakan bahwa di vaksin itu ada chipnya lah ya kan. Terus ada yang bilang lagi di vaksin itu nanti justru malah menurunkan sistem imun kita lah ya, yang sampai pada titik dia tidak percaya adanya COVID-19 ini. Ini nanti akan muncul ketika cakupan tadi mulai tinggi. Nah, Anda bisa bayangkan, dikasih gratis saja mereka menolak loh. Bahkan mereka berani loh berantem. Iya, berantem loh nanti. Berani dia berantem untuk menolak ini. Nah, itu yang gratis saja itu mereka menolak. Apalagi nanti ada vaksin berbayar. Itu mereka akan sangat gencar nanti ya. Kita lihat saja nanti ini Jering CS ini, dia akan dengan gencar ini, dia akan menggoreng isu ini, menyatakan bahwa memang benar di balik COVID-19 ini ada bisnis besar gitu. Jadi menurut saya di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini ya, angka penularan yang sangat tinggi, angka kematiannya sangat tinggi, saya rasa tidak tepatlah bagi pemerintah menerapkan sistem vaksin berbayar ini. Jadi saran saya, segera hentikan ini, segera hentikan. Fokus saja pada cakupan vaksin ya.
tingkatkan terus itu ya vaksin per harinya. Kalau bisa di angka 2-3 juta per hari. Semakin cepat kita mencapai 50% vaksin, semakin kita akan lebih mudah keluar dari kondisi seperti ini. Ini sangat sedih sekali sekarang kita kondisi di tengah rumah sakit yang sedang kolaps ya. Kalau nggak boleh dibilang kolaps ya, penuh semua lah ya, kewalahan di tengah kelangkaan oksigen. Kok bisa-bisanya pemerintah, tega-teganya pemerintah, kejam sekali kepada rakyat, kemudian mau menerapkan kebijakan vaksin berbayar ini ya. Demikian diskusi kita kali ini. Dukung terus channel saya.